Baik, selanjutnya kita masuk pada antibiotik. Antibiotik itu kalau kita lihat definisinya, banyak sekali yang mendefinisikan antibiotik. Ada yang mengatakan bahwa antibiotik itu adalah senyawa kimia yang diproduksi dari hasil metabolisme dan dalam kadar rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Waxman tahun 1942, beliau mengatakan bahwa antibiotik itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mampu menghambat dan menghancurkan mikroorganisme lain. Ada juga Benedict dan Langley itu mengatakan bahwa senyawa yang dihasilkan oleh organisme hidup dan atau turunannya yang dalam kadar kecil dapat menghambat mikroorganisme. Pengertian untuk antibiotik itu ada yang coba untuk menyempurnakan dengan penyebutan bahwa antibiotik adalah segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan ataupun menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Jadi yang perlu ditekankan bahwa antibiotik itu sebetulnya sama dengan antibakteri. Jadi antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk membunuh bakteri, bukan membunuh manusia. Jadi kalau obat antibakteri atau antibiotik ini, dia hanya memberikan efek untuk bakteri. Jadi kalau misalnya penyebabnya itu virus, maka kemudian tidak bisa dibunuh ataupun dimatikan menggunakan antibiotik. Harus menggunakan antivirus. Kalau penyebabnya cacing, maka membunuh cacing tidak bisa menggunakan antibiotik, karena cacing itu tidak masuk ke dalam kategori bakteri, dia masuk di dalam kategori parasit, maka dia harus dibunuh dengan menggunakan antiparasit atau anti cacing. Begitupun misalnya malaria itu masuk di dalam parasit, maka dibunuh menggunakan antiparasit, itu anti malaria, tidak bisa digunakan menggunakan antibiotik. Sehingga kalau kita topik pada kesempatan ini kita bicara tentang antibiotik, maka obat-obat yang masuk dalam kelompok antibiotik ini adalah obat-obat yang secara khusus digunakan untuk membunuh mikroorganisme, terutama adalah bakteri, dengan dosis kecil. Karena yang dibutuhkan itu dosis yang cukup untuk membunuh bakteri, tidak untuk membunuh bakteri dan orang sekaligus, hanya khusus untuk membunuh bakteri. Untuk mekanisme kerja antibiotik itu dibedakan atas 5. Yang pertama itu antibiotik yang menghambat metabolisme sel kuman, contohnya itu sulfonamid dan trimethoprim. Jadi misalnya metabolisme sel kuman itu dalam proses pertumbuhannya dia butuh makanan, maka kemudian makanan itu bisa dihambat sehingga kemudian bakterinya ini metabolisme tidak bisa berjalan dan kemudian bakterinya mati. Atau juga bisa menghambat sintesis dinding sel kuman sehingga kemudian sel kuman dinding selnya itu tidak terbentuk secara sempurna sehingga kemudian bakterinya bisa mati. Kelompok ini adalah kelompok penicillin, cephalosporin. Atau juga antibiotik yang mengganggu keutuhan membran sel kuman sehingga kemudian membrannya itu membran selnya tidak terbentuk secara sempurna, maka kemudian bakterinya mati. Ini kelompok polymyxin yang bisa mekanisme kerja cara membunuh bakteri dengan mekanisme seperti ini. Atau juga menghambat sintesis protein sel kuman. Ini misalnya kelompok-kelompok yang aminoglikosida dan makrolid, tetrasiklin, kloramfenikol ini mekanisme kerjanya melewati tahap menghambat sintesis protein sel kuman. Atau juga antibiotik yang menghambat sintesa asam nukleat atau intisel atau DNA-nya. Dalamnya adalah kelompok rifampicin dan quinolone. Pada pertemuan kita kali ini, saya coba untuk mengangkat beberapa topik, beberapa antibiotik. Di antaranya itu adalah kelompok penicillin atau beta-lactam, kelompok chloramphenicol dan kelompok quinolone. Baik, yang pertama itu adalah beta-lactam. Antibiotik golongan beta-lactam merupakan obat antimikrobial yang sangat berguna dan sangat sering diresepkan. Ia memiliki persamaan struktur dan mekanisme kerja, yaitu menghambat sintesis peptidoglikan pada dinding bakteri. Kenapa disebut dengan beta-lactam?
karena cincin daripada kelompok antibiotik ini adalah bentuknya itu adalah beta laktam, sehingga kemudian mekanisme kerjanya itu dapat menghambat sintesis peptid doglikan pada dinding bakteri tersebut. Namun sayangnya resistensi bakteri terhadap obat anti kelompok beta laktam ini pada saat ini itu terus meningkat akibat daripada satu itu pemakaian obat yang tidak benar, terutama penggunaan obat resisten, yaitu dosis rendah, pemakaian yang berulang-ulang, pemakaian yang tidak tepat waktu, dan seterusnya. Saya perlu untuk sampaikan bahwa penggunaan obat yang benar seperti pada pertemuan sebelumnya itu dijelaskan bahwa penggunaan obat yang benar untuk antibiotik itu tidak didasarkan pada pagi, siang, malam, tetapi didasarkan pada interval waktu yang secara periodik itu bisa dipertahankan dengan waktu yang tepat, yang sama. Misalnya dalam satu hari diminum 3 kali, maka obat itu wajib diminum setiap 8 jam, 24 bagi 3, jadi setiap 8 jam obat itu diminum. Jadi tidak lagi membatasi obat itu harus diminum pagi, siang, malam, tetapi obat itu harus diminum setiap 8 jam. Ada juga obat yang diminum satu hari cuma 2 kali, maka setiap 12 jam obat itu diminum. Ataupun ada yang frekuensi pemakaiannya itu satu hari itu 4 kali. Ada yang mengatakan bahwa obat itu diminum pagi, siang, sore, malam. Maka akan kesulitan untuk menentukan kapan pagi, kapan siang, kapan sore, kapan malam, karena masing-masing orang punya persepsi yang berbeda-beda untuk waktu tersebut. Sehingga untuk memudahkan dan untuk ketepatan dalam proses membunuh bakteri tersebut, maka yang disebut dengan 4 kali sehari itu adalah menggunakan obat setiap 6 jam sekali. Sehingga dengan demikian, kalau penggunaan dengan frekuensi yang tepat seperti ini dan dosis yang tepat, maka kemudian resistensi obat itu bisa dikurangi